Sosok Kiai Haji Mahfud Ashirun kala menjadi santri pondok pesantren An-Nida Al-Islami begitu dicintai oleh gurunya Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Kecerdasan Kiai Mahfud Ashirun dalam menimba ilmu agama patut diacungkan jempol. Pasalnya, dengan berbekal ilmu yang dimiliki, beliau mampu menyerap berbagai macam ilmu dari Syekh Muhajirin, baik ilmu nahwu soraf, fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, falak, dan terutama ilmu hadis yang menjadi spesialis Syekh Muhajirin Ad-Dari. Bahkan, Kiai Haji Mahfud Ashirun menjadi salah satu murid kesayangan dan kepercayaan Syekh Muhajirin karena kecerdasan dan keseriusannya dalam belajar ilmu agama. Berdasarkan keilmuan yang dimiliki, Kiai Haji Mahfud Ashirun pulang kampung ke tanah kelahirannya di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sanalah beliau mengajarkan ilmu agama dan membangun pondok pesantren Al-Itqan. Jadi di hati saya itu ada keinginan sebelum saya pulang ke kampung halaman, memang di dalam benak saya sudah ada tersirat untuk membangun pondok pesantren. Saya belum pulang dari pesantren itu udah ada yang ngantri. Padahal saya nggak punya lokasi, nggak punya kamar, saya nggak punya kamar tidur. Saya tidurnya di musola. Jadi kalau santri bilang saya mau nyantri, saya aja nggak punya kamar, masa ente mau nyantri gitu. Jadi paling-paling tidur di bangku ruang tamu ya gitu. Berbekal ilmu agama yang dimilikinya, Kiai Mahfud Ashirun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta karunia Allah untuk selalu istiqomah di jalan Allah dengan membangun pondok pesantren Al-Itqan yang dirintisnya. Alhasil, dengan kerendahan hati sang kiai, pondok pesantren Al-Itqan berdiri tegak dan memiliki banyak santri yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya, bahkan hingga luar daerah. Bangun pesantren itu adalah fadlun wa minhatun minallah. Itu karunia Allah. Jadi bangun pesantren itu ya dengan izin Allah, kemurahan dan kelebihan dari Allah. Saya enggak mempunyai kemampuan yang istimewa, artinya kemampuan yang diukur oleh orang bahwa saya itu pantasnya nggak bisa begitu, bukan pantasnya bisa. Pantasnya nggak bisa karena apa? Karena satu, persiapan buat membangun pesantren memang nggak memiliki tanah. Yang kedua, kemampuan saya juga nggak kelihatan karena saya lama di pesantren. Dari tahun 72 sampai tahun 85 itu saya masih nyantri. Perjalanan panjang dalam mendirikan pondok pesantren Al-Itqan dilalui oleh Kiai Haji Mahfud Ashirun, penuh rintangan dan tantangan. Perlahan namun pasti, dan dengan mengedepankan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Mahfud Ashirun mampu melewati segala bentuk permasalahan dengan penuh keikhlasan dan disandarkan kepada Sang Maha Pencipta, Allah Jalla Jalallah. Tantangan ada, tapi itu saya lalui dengan rasa husnuzon saya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rencana pembangunan pondok pesantren yang saya cita-citakan, saya yakin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Modalnya ya
apa yang disabdakan oleh Rasul, yaitu dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni abdi falyazun nabi khaira, gitu. Falyazun nabi masya. Jadi husnuzon saya itu bahwa apa yang saya cita-citakan itu berhasil, insya Allah. Tidak cepat lambat pun saya bilang ini kepada orang-orang tua kami, guru-guru kami, tokoh masyarakat juga, saya bilang ini insya Allah perluasan madrasah diniyah yang akan menjadi pondok pesantren, insya Allah akan menjelma, nggak lama, nggak cepat, lambat pun itu saya yakin bisa terlaksana. Pada tahun 1980-an, sang ulama Kiai Haji Mahfud Ashirun telah mengajarkan ilmu agama Islam di beberapa majelis taklim dan masjid-masjid di Jakarta. Hingga kini, beliau masih aktif mengajar, walaupun beberapa santrinya telah menjadi dosen dan orang yang berpengaruh di negeri ini. Dan dalam pandangan para santrinya, sosok Kiai Haji Mahfud Ashirun memiliki julukan sebagai guru pecinta ilmu yang cerdas dan arif dalam bertindak. Pak Kiai Mahfud adalah guru saya. Saya berguru kepada beliau sejak tahun 88 ya, 1988. Beliau adalah guru pencinta ilmu, karena itu beliau komitmen dengan penyebaran ilmu-ilmu keislaman, baik ilmu-ilmu yang sifatnya dasar maupun ilmu pengembangan dari ilmu Islam. Jadi beliau memang sejak muda, dan saya berguru kepada beliau sejak beliau muda, mulai dari ilmu Nahwu, beliau mengajarkan kitab Syarah Ibnu Aqil, kemudian ilmu hadis, ya, mengajarkan kitab Bulughul Maram, kemudian ilmu tafsir, ya, tafsir Jalalain, ilmu faraid, kemudian ilmu fikih, kitab Fathul Qarib. Ulama yang kental dengan logat Betawi ini dikenal sebagai sosok kiai yang dekat dan tidak mengambil jarak antara dirinya dan masyarakat sekitarnya. Bahkan, sang kiai selalu berpesan kepada santri dan anggota keluarganya untuk mencintai ulama dan hidup selalu berdampingan dengan para ulama.